Selamat siang, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati. Saya, Krisde Natalia Huta Barat, mahasiswa komunikasi PJJ Universitas Siber Asia, guna memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Pada saat ini, kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan memahami lebih dalam mengenai sebuah isu yang sangat krusial bagi generasi penerus bangsa kita, yaitu perundungan atau sering juga disebut bullying. Bullying bukanlah sekedar kenakalan biasa. Ini adalah tindakan agresif yang disengaja dan dilakukan berulang kali terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Bentuknya bisa beragam, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga psikis. Dampaknya sungguh memprihatinkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, penurunan prestasi akademik, dan sosial. Bahkan, kasus tragis bunuh diri akibat perundungan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Mengapa perundungan ini bisa terjadi? Ada beberapa banyak faktor. Dari sisi korban, bisa karena mungkin penampilan fisiknya, ras yang berbeda, orientasi seksualnya, terlihat lemah, atau kesulitan bergaul. Nah, sementara kalau dilihat dari sisi pelaku, penyebabnya bisa jadi karena memiliki masalah pribadi, atau pernah menjadi korban bullying sebelumnya, punya rasa iri, mencari perhatian, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi. Nah, dampak buruk bullying ini tidak hanya menimpa si korban aja loh. Bagi korban, mereka bisa mengalami masalah kesehatan mental dan fisik, serta penurunan performa akademis. Sedangkan, bagi si pelaku, mereka itu berpotensi terlibat dalam pelaku kriminal di masa depan dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus bersama. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa langkah penting. Bagi korban, jangan ragu untuk bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya. Cobalah untuk mengabaikan penindas dan jauhi sebisa mungkin. Yang tak kalah penting, tingkatkan rasa percaya diri dan keberanian. Nah, dan jika memungkinkan, ajak bicara pelakunya dan sampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu berbahaya. Dan untuk kita semua yang mendengar di sini, mari bersama-sama kita bantu teman atau anak-anak kita yang menjadi korban. Inilah poin krusial yang ingin saya sampaikan. Pentingnya pendidikan Pancasila yang harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak penerus bangsa. Pancasila itu bukan sekedar hafalan saja, melainkan nilai-nilai luhur yang harus meresap dalam setiap sanubari anak-anak kita. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, kita sedang menanamkan benih-benih kebaikan, toleransi, gotong royong, dan kemanusiaan. Mari kita kulik dan lihat sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengajarkan kita untuk saling menghargai keyakinan orang lain, menumbuhkan empati, dan menyadari bahwa setiap individu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hormati. Kemudian yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah inti dari upaya kita melawan perundungan. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak ada tempat untuk penindas atau kekerasan. Kita harus mengajarkan anak-anak untuk bersikap adil, berani membela yang lemah, dan beradab dalam setiap tindakannya. Nah, dari sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan, menerima perbedaan ras, suku, dan latar belakang. Perundungan seringkali berakar dari perbedaan. Dengan memahami persatuan, anak-anak akan belajar untuk merangkul keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk memecah belah. Kemudian dari sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendorong anak-anak untuk menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan dengan kekerasan.
Ini mengajarkan pentingnya mendengarkan pendapat orang lain dan mencapai kesepakatan bersama. Dan yang sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi semua. Anak-anak perlu memahami bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan dilindungi dari segala bentuk penindasan. Nah, perundungan adalah masalah serius yang memerlukan upaya kolektif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mencegah perundungan dengan edukasi yang kuat dan juga kebijakan yang jelas serta dukungan psikologis dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan pendidikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam mendidik anak-anak kita. Dengan demikian, kita tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter luhur, berempati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mari bersama-sama hentikan perundungan dan ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi seluruh penerus bangsa. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.